Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan membawakan suatu eh, contoh dari pembelajaran menyimak, yaitu teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses terbentuknya pelangi, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi antara lain aksi demonstrasi, tawuran, peperangan, dan lain sebagainya. Teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus memuat proses sebab dan akibat suatu kejadian. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama ada faktual, artinya teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua bersifat keilmuan, teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya gempa bumi yang tadi disebutkan. Yang ketiga ada inovatif, teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Ingat, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk membujuk siapapun. Yang keempat, membaca hal-hal yang bersifat umum. Contohnya menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pola pengembangan teks eksplanasi, ada dua pola pengembangan dalam membuat teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan proses. Kedua, pola pengembangan sebab akibat. Yang apa perbedaannya? Yang pertama, contoh teks eksplanasi pola pengembangan. Proses teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses disusun berdasarkan kronologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa terjadi. Yang kedua, contoh teks eksplanasi pola pengembangan sebab akibat. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembangan atau sebaliknya. Keindahan atau kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dalam pedoman atau aturan kebahasaan untuk membuat suatu teks seperti teks lainnya. Teks eksplanasi juga mengandung beberapa kaidah yang terdiri dari konjungsi, pronomina penunjuk, kata pasif, kata denotatif, dan yang terakhir kata teknis. Inilah contoh suatu teks eksplanasi. Silakan disimak dan selamat menyaksikan. Misalkan fenomena pelangi, cahaya dan air bermain di langit. Pelangi adalah salah satu keajaiban alam yang sering mengagumkan kita dengan keindahan di langit. Fenomena ini terjadi ketika cahaya matahari dipantulkan kembali dan dibiaskan oleh tetesan air di udara. Seperti hujan dan embun, untuk memahami lebih panjang tentang bagaimana pelangi terbentuk, ayo kita simak proses secara rinci. Yang pertama ada sumber cahaya matahari. Semua pelangi terjadi karena sinar matahari, yang merupakan sumber utama cahaya di tata surya kita. Sinar matahari terdiri dari berbagai warna dalam spektrum cahaya yang dapat kita lihat seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nilai, dan ungu. Pelangi terbentuk ketika sinar matahari memasuki tetesan di atmosfer bumi. Tetesan air ini bisa berasal dari hujan yang baru saja turun atau embun yang menggantung di udara. Ketika cahaya matahari memasuki tetesan air, terjadi dua proses utama,
Refleksi dan pembiasan. Refleksi adalah proses di mana cahaya memantul dari permukaan tetesan air. Pembiasan di sisi lain terjadi ketika cahaya melewati batas antara dua medium yang berbeda seperti udara dan air dan mengubah arahnya. Setiap warna dan spektrum cahaya memiliki panjang gelombang yang berbeda. Ketika cahaya matahari memasuki tetesan air, cahaya ini dibelokkan atau dibiaskan dalam berbagai sudut berdasarkan panjang gelombangnya. Warna-warna ini kemudian dipisahkan karena pembiasan cahaya, menciptakan spektrum warna yang terlihat pada pelangi. Setelah pembiasan, cahaya kemudian dipantulkan kembali di dalam tetesan air. Pantulan internal ini memperkuat warna-warna yang terpisah tadi. Fenomena ini menciptakan lengkungan warna-warni yang kita kenal sebagai pelangi. Urutan warna pelangi adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Karena panjang gelombang masing-masing warna dimulai dari yang terpanjang merah hingga yang terpendek ungu. Kondisi lingkungan untuk melihat pelangi, kita perlu kondisi tertentu di atmosfer. Sinar matahari harus berada di belakang kita, dan tetesan air harus berada di antara kita dan matahari. Itulah mengapa pelangi sering terlihat setelah hujan, ketika sinar matahari kembali muncul di balik awan hujan. Pelangi tidak hanya merupakan fenomena visual yang memukau, tetapi juga memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar optika dan fisika dalam interaksi cahaya dengan materi di alam semesta. Kita dengan memahami proses di balik pembentukan pelangi, kita bisa lebih menghargai keindahan alam dan kompleksitasnya. Silakan teman-teman, simak animasi proses terjadinya pembentukan pelangi. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu, cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan Magicubibiniu. Sekarang, aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan, bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye!